instansi pemerintah yang datanya bocor. Di dalam itu ada datanya kita, mulai dari nama lengkap, ada nomor telepon, email, ada password untuk menolak. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Nah, kita di situ kakak. Ini kan banyak permasalahan begitu kak. Kenapa internet kita perlu disehatkan? Ya. Ada apa? Ini kita fokus kepada ini soal ini kakak. Kalau menurutnya kami itu sih mungkin yang tadi pertama kita bahas mungkin dari segi literasi digitalnya kita masih kurang. Terus belum ada juga sih undang-undang yang bisa memberi kayak kewaspadaan lah buat konten-konten kreator maupun pengguna sosial media karena kan kalau kita itu mungkin masih undang-undangnya belum ada sih kalau secara yang data pencurian data masih pembahasan di DPR. Berarti masih rancangan undang-undang. Iya. Karena ya itu juga sih jadi mereka tidak ada ketakutan, tidak ada juga yang bilang nggak ada yang terjadi apa-apa kalau kita data-datanya kita. Takutnya sih setelah terjadi dampak baru merasanya menyesal gitu lah. Karena ini kan bicara data kakak ya. Seberapa urgensi data di tengah-tengah urgensi. Ya, seperti yang tadi Bang Rijal bilang harta, tahta, data. Iya, itu kan tadi waktu Bang Aswar sampaikan. Ternyata data itu penting banget ya. Penting sekali karena mungkin orang berpikir data itu apa sih sebenarnya datanya kita. Kalau data itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu datanya kita sebenarnya. Keluarganya kita itu adalah data, anaknya kita itu adalah data. Nah, kalau melihat kasus-kasus yang marak terjadi nih kakak, seperti apa sih contoh-contoh pencurian data yang selama ini marak yang terjadi di masyarakat dan sebenarnya masyarakat tidak sadari kakak. Ternyata dicuri data aku ini. Kalau yang belakangan terjadi itu sih pinjaman online yang lagi viral. Pinjol ya betul. Sampai-sampai Pak Presiden mention itu kakak Asar. Pinjaman online. Ya, terus banyak instansi-instansi pemerintah yang datanya bocor, misalnya kayak maksudnya dihack gitu ya. Bocor maksudnya seperti mungkin kita dengar kemarin ada BPJS Kesehatan juga BPJS bocor. Kesehatan Ada kalau yang swasta mungkin belakangan kemarin ada Tokopedia juga Tokopedia yang bocor juga sempat datanya karena datanya di dalam itu ada datanya kita mulai dari nama lengkap, ada nomor telepon, email, ada password. Nah, itu bisa jadi bekal lah buat oknum-oknum tertentu membuat suatu aksi kejahatan yang dapat merugikan kita sendiri. Oh begitu ya? Karena mungkin kalau saya ceritakan sedikit, kalau dari mungkin saya punya nomor HP-nya Bang Rijal, tapi saya belum tahu namanya Bang Rijal, belum tahu orangnya kayak gimana. Saya bisa mungkin sekarang banyak aplikasi yang dari berawal nomor HP kita sudah tahu namanya. Bangnya Rijal namanya Rijal Jamal. Saya cari di Google Rijal Jamal siapa sih? Saya dapat Instagramnya misal, saya dapat YouTube-nya. Saya tahu teman-temannya ya Bang Rijal seringnya di mana. Jadi saya cuma berawal dari nomor HP saya sudah tahu kesehariannya Bang Rijal. Teman-temannya. Dan Bang itu Rijal sudah menjadi bagian pengambilan data atau pencurian data atau apa sih namanya? Itu memanfaatkan datanya kita. Memanfaatkan data. Berarti kalau begitu kakak kita tidak boleh sembarang kasih nomor HP ke orang. Iya betul. Kita punya hak untuk menolak. Nah saya ini kak, ini saya kan konten kreator kakak dan saya sangat baik sama netizenku kakak. Biasa kak bagi kontaknya dong, apa segala macam ini apa segala macam. Kalau saya kasih. Kalau mungkin saran sih dari kami, mungkin dibedakan lah mungkin nomor HP-nya Bang Rijal yang berhubungan dengan rekening, yang berhubungan dengan finansial lah, privasi keluarga itu mungkin nggak dipisahkan aja, jangan dibuat kerja. Berarti harus punya nomor lebih dari satu. Kalau saran harus punya HP juga dong lebih dari satu. Banyak sekarang HP 2 kartu kok. Oke. Wow, itu ya kakak ya. Dan kalau kita melihat kakak fenomena-fenomena yang ini sebenarnya mereka yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan atau pencurian atau apapun namanya kakak, ini sebenarnya mereka cari apa kakak? Keuntungan ekonomi atau lebih apa kak? Modusnya kakak? Kalau yang pertama sih mungkin belum yang secara negatif, mungkin lebih ke marketing aja dulu. Marketing. Mungkin kita sering dapat SMS dari Shopee, dari dapat undian. Itu. Saya cek sekarang kakak ya. Saya cek sekarang. Ternyata itu bagian kakak ya. Betul. Bahwa Anda
memenangkan undian kira-kira ya. Contoh kakak, saya dapat baru-baru kita ngobrol ini kak. Hari ini kakak jam 2 tadi Anda terima berkas subsidi 1 pemerintah senilai 189 juta. PIN 717747 WA buka tinyurdols.com Pertamina. Ini bagian itu kan ada link. Ada link. Ya, saya klik sekarang. Boleh? Oke, apa ya? Oke, kita klik ya, klik ini nih. Oke, saya klik kakak. Telusuri kakak ya. Oke. Jadi nanti mungkin ini muncul kakak ya. Muncul seperti ini kakak. Nanti ada di bawah mungkin. Bawah. Oke, bawah. Kita disuruh isi data sebenarnya sih yang. Oh ini terima kasih. Oh ini kakak klik di sini. Ya. Bukan itu kakak? Ya betul. Nanti itu kan ada link ke WA. Link ke WA. Nanti kita seolah-olah mereka punya CS. Yes. Ya, CS. Jadi kita nanti bilang minta datanya Bang Rizal misalnya nama lengkap, nomor HP, alamat, nik bisa saja, bisa nik, ya? kakak bisa saja nomor rekening langsung mereka minta. Karena kan ini berhubungan dengan finansial. Oke. Ya, jadi dengan setelah Bang Rizal mungkin kasih datanya Bang Rizal, mereka punya modal untuk berbuat kejahatan yang misal punya data, punya bekal, sudah punya bekal niknya Bang Rizal, kakak. Terus mereka ke misal punya teman oknum oknum di bank atau apa. Betul. bisa lah untuk membobol mungkin rekening. Bisa begitu kakak ya? Bisa karena bermodalkan. Kan kita sering ke bank ditanya nomor HP-nya berapa, alamatnya di mana, nama ibu kandungnya siapa. Kalau orang lain punya kan bisa saja mengakunya nanti sebagai suruhannya Bang Rizal atau adik atau apa. Dan itu bisa terjadi dan banyak terjadi kakak? Ada kasus. Wah. Ya. Ada juga banyak. Ini serius ini kakak, serius ya? Ya serius. Ini saya dapat lagi SMS kakak. Selamat, nomor SIM card Anda terpilih mendapatkan uang tunai 75 juta. 75 miliar. Wah. 500 juta. Dari 75 juta 500 ribu rupiah. Dari TikTok Indonesia, ID pemenang, info HTTP. Wah. Ya. Kalau mungkin itu bisa dibilang. Maksud saya begini kakak, dari mana dia dapat nomorku ini? Ya mungkin sudah ada instansi atau apa yang bocor. Bukankah dari provider? Mungkin bukan. Masih, bukan ya? Mungkin bukan. Masih jauh dari situ kakak ya? Mungkin kita belum berpikir sampai ke situ. Ya, mungkin artinya kayak mungkin pernah Bang Rizal ikut kegiatan atau apa yang menyerahkan nomor telepon. Saya ini bikin kegiatan terus kakak ini kakak. Kadang kita sinergi kolaborasi dengan pemerintah kakak. Ada namanya absen. Ya betul. Absen itu. Bisa dari situ? Bisa. Ya, jadi bisa kita mungkin pastikan ke panitia dulu apakah datanya absen ini bisa bisa dijaga lah, istilahnya dijaga baik-baik, jangan tersebar, cukup untuk kebutuhan kegiatan saja. Mungkin kayak gini. Wah. Mungkin privasi adalah kesadaran. Apa artinya maksudnya itu kakak? Privasi itu mungkin yang kesadaran kita untuk bertanya ke panitia, paling tidak memastikanlah untuk datanya kita ini aman atau tidak. Mungkin ya kesadaran kita lah mungkin dari segi. Berarti sebaiknya teman-teman netizen ketika mendapati sebuah kegiatan yang diminta untuk mengisi absen dan ada permintaan misalnya nomor telepon, email apa segala macam, sebaiknya ditanyakan. Seperti apa narasi yang ditanyakan kakak? Mungkin karena gini, mungkin di absen kan mungkin kita diminta nomor HP, email. Ya mungkin nomor HP-nya kita berhubungan dengan finansial, rekening. Mungkin ditanyakan saja apakah datanya kita ini cukup kebutuhan kegiatan ini, apakah setelah kegiatan itu dikemanakan? Takutnya kan nanti sebagai dibuang apa segala untuk macam. Kertas jadikan kertas bekas atau gimana, diambil penjual gorengan atau gimana. Ya mungkin kayak gini kita banyak kasus sih, banyak. Nah, selain tadi pinjol kakak, dapat SMS itu, apalagi biasa kasus-kasus yang patut dan perlu dicurigai oleh netizen bahwa ini terjadi sudah mulai modus ini pencurian data ini, apalagi kakak? Ya kalau biasanya paling sering sih itu yang pertama tadi yang marketing yang pertama, terus yang kedua ya memanfaatkan kayak bisa mengambil sejumlah uang di rekeningnya kita. Bisa juga banyak sih sebenarnya. Diskriminasi juga ada, bisa diskriminasi juga ya. Terus yang
banyak yang menipu juga, seolah-olah kita meminjam uang ke teman padahal bukan kita, tapi memakai fotonya kita. Foto juga kan datanya kita juga foto. Banyak kan kayak gitu kasus, tiba-tiba teman kita WhatsApp nomor baru. Iya. Saya ganti nomor. Ya, saya ganti nomor. 2 hari 3 hari ada uang kah di situ, bisa dipinjam? Ada kah? Ya, bisa. Mungkin kita terlalu akrab, sudah akrab, kita kasih terus dia percaya. Terus kita nanti tanyakan ke teman yang asli. Iya, yang asli. Saya nggak pernah pinjam. Saya nggak tahu. Ya. Tapi kan fotonya kamu di sini, tapi ya mungkin kita WhatsApp-nya kita foto profilnya bisa diambil, bisa kita nggak terlalu setting privasi di WhatsApp atau gimana. Mungkin fotonya kita bisa diambil kayak gitu. Wah, ini menarik ini kakak. Saya kira banyak juga anak-anak generasi Z ya, milenial yang saya kira perlu banyak tahu soal ini kakak. Karena saya tahu sekali jangan sampai mereka menjadi pusat atau menjadi ladang pencurian data kakak. Betul. Termasuk juga para orang-orang tua kita kakak yang selama ini mungkin karena orang di kampung-kampung nih kalau dapat SMS begitu tadi Anda dapat undian, istimewa. Ya yang perlu ya paling kita khawatirkan sih orang tua. Orang tua mungkin pengetahuan digitalnya belum sedikit mungkin mereka nanggung dapatnya. Iya betul. Ya mereka juga sering mungkin disuruh untuk transfer sejumlah uang, mereka iyakan saja karena akan dapat imbalan besar gitu. Pernah ada teman saya kakak, wah ini saya kasihan banget ini. Pernah ada teman saya kakak, dia melamar kerja, ada lowongan kerja dalam salah satu rumah sakit terbesar, salah satu, nggak usah saya sebut kakak, dia melamar lah, apa segala macam, terus diterima, diterima, dan ditelepon, selamat Anda terima gini apa segala macam, dan diminta untuk tes wawancara ke Jakarta. Untuk sebagai biaya kontribusi administratif transfer dulu. Dia lakukan itu kakak. Tapi kayak beneran kakak, webnya apa segala macam. Ternyata setelah ditransfer kakak, tidak ada informasi balik, tidak tanggapan balik, dan dihubungi tidak aktif. Mungkin perlu kita sadari juga. Mungkin pengetahuan kita mungkin berkembang, tapi harus kita sadar juga si penjahat oknum-oknum juga itu pasti lebih tambah pintar juga. Jadi mereka akan memanfaatkan celah sekecil apapun untuk paling tidak merugikan kita dengan bermodalkan datanya kita. Kayak gitu. Mungkin kayak tadi datanya sudah ada nomor HP atau apa. Minimal nomor HP aja lah. Itu nomor HP mungkin sudah konsep data itu yang tadi kita bahas itu saling berhubung. Yang kedua itu abadi, data itu abadi. Jadi mungkin saling terhubung. Jadi dari bermodalkan nomor HP saja kita bisa tahu seluk-beluknya Bang Rizal misal kayak gitu. Dari nomor handphone saja. Waduh. Jadi apa ini yang banyak yang ini juga yang terjadi di Vanessa kemarin. Betul. Ada yang upload foto KTP-nya. Takutnya kan nanti dampaknya mungkin yang tadi kita bilang Vanessa itu masih punya rekening, punya warisan, punya asuransi, mungkin ada tabungan. Mungkin ada nanti yang mengatasnamakan sebagai keluarga dengan bermodalkan nick ini, bilangnya saya sebagai ahli waris atau gimana. Takutnya itu. Jangan pernah posting. Identitas diri media sosial. Kayak kemarin kan banyak yang posting kartu vaksin. Di kartu vaksin itu kan ada nick. Takutnya sih itu ini. Nah sekarang begini kakak, biasa ini kan kegiatan-kegiatan pemerintah itu juga kakak, dia minta kita punya nama, foto KTP, silakan dipoto KTP-nya kakak sama NPWP-nya. Ini pemerintah yang minta kakak. Apakah saya kan biasa diundang kakak sebagai pembicara di skala pemerintahan. Saya tidak kirim kakak, tidak cair, saya punya honor. Saya kirim, saya takut data saya nanti diapa-apain. Itu gimana itu kakak? Kalau untuk meminta data sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau kayak pemerintahan meminta data si mitra-mitra misal, secara otomatis si instansi itu berubah status menjadi penampung data. Penampung data paling tidak punya aturan lah untuk menjaga datanya kita agar tidak bocor misal, tidak disalahgunakan. Sebenarnya nggak masalah sih kalian minta data atau gimana, tapi paling tidak ada jaminan lah untuk
tidak disalahgunakan, tidak dibocorkan. Tidak apa-apa kakak kalau kita bertanya. Gak apa-apa. Oh berarti kalau instansi pemerintahan fungsinya penampung data. Ya jadinya kalau kita kumpulkan data-datanya datanya user mungkin mitra-mitra atau secara tidak langsung kan kita jadi penampung data. Data. Jadi paling tidak jangan intinya bisa dipastikan nggak kemana-mana lah. Nggak kemana-mana, steril lah ya begitu ya. Betul. Okay. Karena ya Indonesia juga belum punya undang-undangnya, jadi ya kesadaran aja. Kalau memang sudah ada undang-undang yang lagi dibahas di DPR, itu enak. Nanti instansi-instansi, perusahaan-perusahaan jadi lebih security karena takut dengan ada undang-undang yang yang bisa untuk menjerat lah. Kalau mungkin tidak diminta-minta datanya kita bocor. Kalau di luar negeri kan di Eropa, di Amerika itu sudah jelas mereka itu jatuhnya kayak perdata. Jadi mereka kalau ada kebocoran data langsung denda berapa puluh juta dolar. Bisa begitu? Ya, itu yang terjadi sudah terjadi mungkin di Amerika, di Eropa. Nah, kalau melihat soal internet sehat, ini seperti apa sih sebenarnya ini internet sehat kan? Ya, kalau kita ya mungkin saya mungkin saya bisa perkenalkan kembali. Saya dari program Jawara Internet Sehat. Jawara Internet Sehat. Ini adalah program hasil kerjasama dari ICT Watch atau Internet Sehat dengan WhatsApp Indonesia. Didukung sama Kementerian Kominfo lah. Jadi kita saya lah mungkin dikasih mandat untuk paling tidak menginisiasi dan melakukan kegiatan-kegiatan literasi digital, khususnya perlindungan data pribadi, isu-isu hoax, isu-isu misinformasi di Sulawesi Selatan. Berarti untuk skop wilayah Sulawesi Selatan, Kakak Aswar menjadi salah satu, bukan salah satu penanggung jawab ya memang ya? Pelaksana. Pelaksana. Yang menginisiasi untuk mensosialisasikan Kakak. Bagaimana literasi digital khususnya internet sehat. Kita berjalan di hampir seluruh Indonesia. Kita ada 60 orang sebenarnya. Mungkin sudah jalan di beberapa daerah di Indonesia. Ini bagus, kita ajak kolaborasi nih. Iya, saya kan termasuk sering ke daerah-daerah Kakak. Apalagi saya selalu sosialisasi tentang pembuatan konten digital dan lain sebagainya, dan saya kira ini menarik ini Kakak. Ini penting dilirik oleh beberapa pemerintah. Mungkin ada beberapa pemerintah atau bupati, kepala dinas yang nonton ini menarik sekali. Bisa diajak. Perlu disosialisasikan ini. Mungkin kalau mau belajar tentang isu-isu perlindungan data bisa akses ini. Isu-isu perlindungan data ya. Banyak sih sebenarnya. Sebenarnya di program literasi digital itu sebenarnya banyak. Iya. Tapi mungkin saya dikhususkan bahwa 2 isu aja. Mungkin teman-teman yang lain isu yang lain. Tapi semua berhubungan, pokoknya semua literasi digital lah. Pengetahuan literasi digital ya mungkin yang kita masih kurang lah di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana tips aman ini Kakak? Kalau dari internet bagaimana tips aman kita menjaga kita punya data ini supaya tidak termanfaatkan dengan baik? Tahulah bagaimana internet sangat liar Kakak ya. Ya, kalau yang ini mungkin paling tidak kita tahu dulu kita rekap dulu lah istilahnya, kita punya sosial media, email atau bahkan marketplace. Paling tidak kita pastikan dulu apa sih yang akun-akun saya di internet ya. Jadi berarti ini tidak boleh disepelekan Kakak ya? Nggak boleh. Wah, saya ini Kakak biasa kadang-kadang ndak kutomi password biasa lebih ndak tahu mawang. Iya. Berarti kalau ada masalah berarti dia pelakunya Kakak ya. Wah, luar biasa. Jadi kita rekap dulu, terus merekap data. Terus usahakan password yang akun-akun kita ini kayak Gmail paling tidak berbeda lah tiap akun. Jadi Instagramnya Bang Rizal passwordnya beda, YouTube-nya mungkin juga beda. Takutnya kan nggak diminta-minta nih, nanti ada nanti dilupa sendiri Kakak kalau beda-beda Kakak. Ya itu bagaimana kabarnya itu anak-anak? Mungkin ada perekapan sih sebenarnya yang perekapan ya paling itu juga sih. Terus paling tidak diganti lah, mungkin diganti dengan periode tertentu per 3 bulan boleh diganti lagi supaya aman Kakak ya. Supaya aman. Karena apalagi dengan Bang Rizal itu punya follower yang lumayan. Amin. Bisa paling tidak menarik juga sih oknum-oknum tertentu oknum itu ya untuk memanfaatkan bisa paling tidak bisa di bobol lah itu, dihack apa bahasanya gitu. Boleh kita lihat slide selanjutnya? Protect. Ini kita kelola passwordnya kita dengan password baik. Manager, privacy setting. Aktifkan itu verifikasi 2 faktor. Verifikasi 2 faktor, authentication.
proteksi backup data. Backup data. Oke. Tidak, kita rutin lah untuk backup data. Betul. Ya ini mungkin buat ini. password yang kuat salah satunya kakak ya. Iya. Ya, password itu seperti pakaian dalam. Ya. Mungkin saya ini pakai. Boleh jelaskan ya. Password itu mungkin kita simpelnya mungkin kita ibaratkan kayak pakaian dalam. Yes. Pakaian dalam itu kan mungkin kita ganti tiap hari. Oh iya. Jadi sama lah password mungkin. Sama dengan password. Ya, minimal diganti. Baru saya tahu ini kakak password terlambat temui saya ini. Aduh. Terus yang kedua dia harusnya privasi. Kan privasi. Ya, kita kan saling nggak tahu nih pakaian dalamnya kita warnanya apa. Dia biasa yang kelola ya. ini kurang ajar ini. Sama yang ketiga jangan dibagikan. Gitu. Itu masalah memang ini. Aduh, mawon ini sih pelakunya ini kakak Aswar. Ya, jadi kita ibaratkan aja lah password kayak pakaian dalamnya. Oh kita, begitu ya. nih. Oh, jadi harus dijaga baik-baik lah. Gitu. Dicuci juga sendiri kakak. Jangan di laundry. Jangan dipakai terus. Oh jangan dipakai terus. Kau can dalam aman ya. Aman ya. Oke lanjut next. Menarik ini. Gunakan password manager. Oke, lanjut aja. Ya mungkin ini yang mungkin ini berhubungan dengan pinjaman online. Pinjaman online. Ya kayak gini, pinjaman online kan paling tidak biasanya namanya juga online. Mereka itu menginstal aplikasi di HP-nya kita sebagai nasabah. Mereka itu bisa dari aplikasi itu bisa mengakses galerinya kita, mengakses foto-fotonya kita, mengakses kontaknya keluarganya kita. Nah, tapi itu ada settingannya kalau di HP itu biasa di ini izin aplikasi. Aplikasi. Paling tidak jangan dikasih akses lah, kayak ini kan banyak ada kontak, lokasi, bahkan lokasi juga ada. Itu jangan dikasih izin. Ya, kalau bisa jangan dikasih izin. Kalau bisa. Ya, kalau bisa. Saya biasa kalau begini saya izinkan semua. Jangan. Paling tidak sehat ternyata saya ini ya. Luar biasa. Paling tidak kita lihat dulu lah kegunaan aplikasinya. Misalnya kayak Instagram kan mungkin akses foto karena memang fungsinya itu. Fungsinya memang itu upload foto. Ya, kalau bilang pinjaman online janganlah. Jangan. Oke. Ya, ini kayak yang tadi yang privasi. Kita bahas privasi di WhatsApp itu. Oke. Ini sudah terjadi akibat kalau fotonya kita dapat diakses. Ya, pastikan si nasabah bingung, kok mereka dapat fotonya saya dari mana? Ya dari itu tadi akses galerinya dia. Oh. Ya dengan bahasa. Oh bisa akses galeri? Bisa. Tanpa dia punya HP tak? Bisa. Dengan cuma downloadkan aplikasi yang disuruh install di nasabahnya, di nasabah. Begitu ya. Makanya jangan izinkan akses galeri, akses kontak. Kenapa baru dia selalu ini kita izinkan saja. Ini betul. Saya curiga nih ada duri dalam daging di tim saya ini kakak Aswar. Tolong nanti setelah ini kakak Aswar saya minta dan tim internet sehat untuk verifikasi semua saya punya orang-orang dalam studio ini kakak. Jangan sampai mereka kurang ajar ini kakak ini mencuri data di sini. Apa lagi nih kakak? Ya ini bisa kita coba untuk teman-teman di sana bisa buka websitenya periksadata.com. Periksadata.com. Kita masukkan alamat email. Di situ nanti muncul website-website apa saja yang pernah kita daftar yang telah terjadi kebocoran data. Kita masukkan email begitu. Emailnya kita. Misalnya saya punya email yang mendaftar di Tokopedia misal. Terus saya masukkan di periksa data. Ya kemarin kan ada kasus Tokopedia bocor. Betul. Bisa saja emailnya kita itu sudah bocor, passwordnya kita sudah bocor. Ya kalaupun terjadi, paling tidak ganti passwordnya kita di Tokopedia, password emailnya kita. Berarti inilah juga yang sering menyebabkan kakak ya, di hack akun Instagram, YouTube. Betul. Ini karena persoalan begitu kakak ya. Sebenarnya nggak selamanya sih hackernya bobol, tapi kitanya juga sih nggak apa ya istilahnya. Nggak safety ya. Betul, nggak safety. Oke deh. Mantap, luar biasa banget ini kakak ya. Internet sehat. Ya. Oke. Keren banget. Situ. Siap kakak. Jadi mungkin paling tidak janganlah mungkin upload share foto-fotonya kita, identitasnya kita, identitas terutama kakak ya, bahkan keluarganya kita, anaknya kita, begitu? Mungkin tidak usah dulu lah. Oh anak juga betul. Ini istri perlu dengar nonton ini karena biasa dia kakak, mungkin kebahagiaan tersendiri kalau dia main-main sama anak apa segala macam. Tapi sebaiknya tidak kakak ya, karena kalau saya sarankan kalau mungkin berat mungkin dikurangin aja. Terus mungkin dijaga pakaian anaknya. Misalkan mungkin banyak ibu-ibu upload foto lagi anaknya lagi berenang misal. Itu kan secara mungkin kita belum pernah pikirkan atau bagaimana, mungkin sekeliling kita nggak tahu orientasi seksual seseorang.
Mungkin orientasi seksual di tetangga kita atau gimana. Ya mungkin dijaga aja sih mungkin dari segi penampilan anak. Biasa kan banyak yang lagi berenang di kolam, di upload. Ini masalah seksual memang. Ya. Aduh. Kita nggak tahu mungkin. Betul. Mungkin keluarga sendiri kita nggak tahu orientasi seksual. Biasa babe aja dilihat dari depan tapi ternyata maco lah gitu. Ya mungkin mohon maaf mungkin ada yang pedofil atau pedofil istilahnya. Tidak ada aman di sini ya di studio. Ini saya periksa dulu anggota saya nih. Pedofil jangan sampai luar biasa. Mungkin Jawara internet sehat. Jawara maksudnya itu saya mengajak Bang Rizal menjadi jawara internet sehat. Menjadi juara internetnya sehat, internet followernya sehat, subscribernya sehat juga. Sehat. Ya. Dan insya Allah kualitas SDM kita juga sehat. Ya, amin. Luar biasa. Jangan cuma hidup sehat, tapi internet kita juga harus sehat. Keren banget. Kakak Sor, makasih banyak Kakak Sor. Alhamdulillah. Sudah datang luar biasa. Ini keren banget. Barusan ada tamu saya yang ngobrol soal internet lebih detail soal ini. Ke depan mungkin kita bisa kolaborasi. Siap. Dan juga saya mengajak teman-teman untuk bisa mensosialisasikan literasi persoalan internet ini. Kalau ada teman-teman yang mau istilahnya mau ngajak atau nggak apa, hubungin saja. Boleh. Kita memang fokusnya di situ. Fokusnya di situ. Memang harus sosialisasi. Soal bagaimana metode kolaborasi apa segala macam. Terserah. Silakan tulis di kolom komentar. Iya, siap. Nanti Kakak Aswar nanti bisa merespon atau tim internet sehat langsung akan turun. Kalau yang sedang berjalan itu ada banyak kampus ya. Sama sekolah juga ada mungkin. Sekolah belum sih, tapi rencananya kan masih baru awal masuk lagi. Iya, karena sudah mulai longgar ini ya. Instansi pemerintah juga bisa. Sudah. Bahkan RT RW sudah. Ya. Jadi apapun. Kayaknya desa juga perlu itu. Betul. Gitu, banyak sih teman-teman di daerah lain itu desa. Oke. Ya. Siap. Makasih banyak Kakak Aswar. Ya, terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Mewakili Bolu Rampa, Rapid The Mineral, Hotel Amaris dan juga di Rumah Aja Studio, termasuk Titel, mengucapkan banyak terima kasih kepada internet sehat. Saya juga terima kasih. Luar biasa. Ini pemahaman yang sangat penting buat teman-teman netizen dan nice people semua. Thank you Kakak. Siap. Alright, time is over.